Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 931. Para pria memberontak. Ganendra adalah pendukung setia Diana Yandra. Diana Yandra, seorang wanita muda, imut, polos, dan cantik, adalah favorit Ganendra. Adinata berkata, saya sudah mengetahui wanita seperti apa yang Anda sukai. Saya akan segera menunjukkan fotonya kepada Anda. Itu pasti tipe favorit Anda. Jika perhitunganku benar, kamu tidak perlu bersujud kepadaku dan menjadi muridku. Cukup tuangkan segelas anggur kepada Tuan Yandra dengan hormat. Ganendra pun menepuk pahanya. Oke. Aku masih belum percaya. Kamu bahkan bisa menebak tipe wanita seperti apa yang aku suka. Semua pria menyukai wanita cantik, tetapi jenis kecantikannya berbeda-beda. Ada tipe dewasa, tipe ala saudara perempuan kerajaan, tipe lugu, dan tipe seperti ratu. Ganendra lebih menyukai Diana Yandra, yang murni dan penuh nafsu, dan tidak terlalu tertarik pada tipe wanita lain. Oleh karena itu, masih sulit menebak dengan benar. Karena tipe polosnya juga berbeda-beda, misalnya hanya melihat fotonya, Jelita juga termasuk tipe polos, dan dia memiliki sosok yang bagus, dan penampilannya bahkan lebih bagus dari Diana Yandra. Namun Jelita bukanlah tipe yang disukai Ganendra, karena dia terlalu sempurna, terlihat tidak terlalu rendah hati, dan jauh darinya. Ia lebih menyukai lingkungan sekitar, perasaan berada jauh lalu dekat. Adinata melambai ke Cynthia Yandra, memberi isyarat agar dia datang, dan berkata dengan lembut, "Kamu bisa menemukan foto adikmu. Tidak perlu memperlihatkan wajahmu, cukup selfie seluruh tubuh." Saudariku, Cynthia Yandra tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka bahwa, dia akan memilih untuk mengambil foto Diana Yandra. Apakah dia begitu yakin Ganendra ini akan menyukai gadis seperti Diana Yandra? Cynthia Yandra sangat patuh, mengeluarkan ponselnya, mengklik momen WeChat Diana Yandra, dan menemukan selfie yang baru saja diposting Diana Yandra 2 hari lalu, memegang ponselnya dan menghadap ke cermin. Foto ini diambil saat dia sedang bekerja, saat itu dia mengenakan seragam pramugari Shenzhen Airlines. Seragam pramugari Shenzhen Airlines selalu dipuji sebagai yang tercantik, canggih, dan SKSI di negeri ini. Pria manapun yang melihat foto Diana Yandra ini akan memiliki dorongan hati. Karena dia mengambil selfie dengan ponselnya, hanya separuh wajah Diana Yandra yang terlihat. Ini juga merupakan semacam perlindungan bagi Diana Yandra. Jangan sampai gangster seperti Ganendra terobsesi padanya dan menggunakan cara yang tidak adil untuk mendapatkannya. Jadi, Cynthia Yandra menunjukkan foto Diana Yandra ini kepada Ganendra. "Kak gua, lihat gadis kecil ini, apakah dia tipemu?" Ganendra melihatnya sekilas dengan santai, dan ketika dia melihat foto itu, dia langsung terpana, dan tak lama kemudian dia hampir menangis. "Ya Tuhan, aku suka kaki panjang ini dan wajah yang murni dan cerah ini. Aku suka ini. Aku suka pramugari cantik seperti ini." Ganendra sangat yakin kali ini. Adinata menebak Dewangga dengan benar sebelumnya, dan mungkin dia pernah mendengar cerita Dewangga dan Ganendra. Namun, dia bahkan bisa menebak dengan benar gadis seperti apa yang disukai Ganendra, dan itu luar biasa. Semua orang di dunia tahu gadis seperti apa yang disukai Ganendra, kecuali 2 pria yang lebih dia percayai, bahkan Dewangga pun tidak tahu. Ganendra sangat ingin melihat beberapa foto Diana Yandra lagi, dan bahkan ingin tahu siapa gadis di foto itu. Namun, Cynthia Yandra menolak. Ganendra juga tidak marah. Dia benar-benar mengubah ekspresinya dan berkata kepada Cynthia Yandra dan Adinata sambil tersenyum. "Tuan Yandra, orang tua abadi, silakan duduk dengan cepat dan saya akan menuangkan anggur untuk Anda." Ganendra secara pribadi mengambil anggur Maotai dan menuangkan segelas anggur untuk Cynthia Yandra dan Adinata. Ganendra membungkuk, menuangkan anggur untuk mereka berdua dengan hormat, dan berkata sambil tersenyum. "Sungguh suatu kehormatan bagi saya, Ganendra, untuk mengenal tokoh-tokoh penting seperti Tuan Yandra dan Dewa Tua hari ini. Liuzi, cepat pergi ke kamarku dan keluarkan kotak harta karun kecilku. Aku ingin memberi Tuan Yandra dan peritua itu beberapa hadiah pertemuan." Namun, gangster bernama Liuzi ini tidak bergerak sama sekali. Liuzi memandang Ganendra dengan ekspresi jahat di wajahnya. Saudara gua, sebagai bos kami, Anda sebenarnya menuangkan anggur untuk 2 tamu tak diundang, dan Anda bertindak dengan hormat seperti seorang budak. Pengecut sepertimu tidak layak menjadi bos kami." Ganendra sangat marah. "Sombong sekali. Bagaimana sikapmu, Liuzi? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada atasanmu? Apakah kamu tidak ingin tinggal di Aurous Halls lagi?" Liuzi mendengus dingin. "Benar, aku tidak ingin tinggal di sini lagi." Setelah Ain Sezi selesai berbicara,
Beberapa orang di belakangnya juga berdiri dan berkata kepada Ganendra, "Kami tidak ingin main-main denganmu lagi." Ganendra menjadi pucat karena ngeri. Anda jangan lupa, Tuan Ains berkata ketika dia pergi, jika ada yang ingin pergi, mereka harus meninggalkan satu jari pun. Liu Zi tersenyum jahat, saudara-saudara, saudara gue ingin memotong jari kita. Bagaimana menurutmu?" Seorang pria berambut kuning berteriak, "Jika kamu ingin memotong jarimu, berikan saja padanya." Saat dia mengatakan itu, 7 atau 8 orang mengambil pisau satu demi satu. Namun, mereka tidak berniat memotong jari mereka, melainkan mendorong ke arah semangka pada saat yang bersamaan. "Tidak baik." Adinata diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namputra dan yang lainnya ingin memberontak. Adinata benar-benar tidak menyangka karena Chintya Yandra melakukan kesalahan mengemudi dan secara tidak sengaja datang ke sini hari ini, dia akan menghadapi adegan di mana Ganendra dan anak buahnya berbalik melawan satu sama lain. Ganendra juga menyadarinya dan berteriak, Ainzi, Dahuang, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Afeng, ayo, masuklah ke sini dan hadapi para pengkhianat ini." Ainzi memegang pisaunya dan tersenyum tidak bermoral. Saudara gua, berhentilah berteriak. Afeng dan Ayu pergi ke karaoke untuk bermain. "Apakah menurutmu aku berani melakukan sesuatu padamu jika mereka ada di sini?" "Haha, karena kamu harus meninggalkan jari-jarimu ketika kamu pergi dari sini. Kami bersaudara semua menghargai jari-jari kami. Kamu sudah lama menjadi bos kami. Bukankah terlalu berat jika membagi beban untuk kami?" Ganendra mundur selangkah karena ketakutan. "Jikamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Ganendra tahu bahwa Liu Zi ingin memotong jarinya. Mungkin bukan itu saja. Liu Zi mungkin juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ganendra, menggantikan Ganendra, dan menjadi bos bawah tanah baru di Aurous Halls. Geng-geng berkelahi di antara mereka sendiri, dan pembunuhan akan segera terjadi. Chintya Yandra yang pintar melihat pemandangan ini dan tahu bahwa jika dia tetap di sini sekarang, dia akan melihat Liu Zi membunuh seseorang. Kemudian, Liu Zi tidak akan pernah membiarkan Chintya Yandra pergi, dan pasti akan membunuh mereka untuk membungkam mereka setelah membunuh Ganendra. Jadi, Chintya Yandra segera menarik Adinata untuk berdiri. "Saya tidak sengaja masuk ke Seven Street hari ini dan mengganggu semua orang. Ayo pergi dulu." Chintya Yandra hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Liu Zi. "Jangan pergi, Sio cantik. Saya, Liu Zi, biasanya bermain-main dengan wanita yang barang murah bernilai ratusan dolar, dan mereka tidak semulia Anda. CEO mempermainkannya. Bagaimana kalau kita membiarkan saudara-saudara kita bersenang-senang hari ini dan kemudian melepaskanmu?" Dahuang juga tertawa. "Hahaha, Chintya Yandra, ini adalah kesalahanmu hari ini karena kamu memergoki kami berkelahi di antara kami. Tidak mungkin kamu bisa keluar hidup-hidup. Hari ini, kami akan memusnahkanmu terlebih dahulu, lalu membunuhmu." Bab 932. Berani memukul wanita saya. Beberapa gangster berjalan menuju Chintya Yandra dengan senyum jahat dan mengelilingi sosok menawannya. Di depannya, orang yang menemani Chintya Yandra hanyalah seorang peramal tua, dan dia juga buta. Tidak ada yang mengira Chintya Yandra akan diselamatkan. Mereka semua merasa bahwa hari ini mereka bisa mendapatkan CEO cantik yang tidak bisa didapatkan oleh banyak bos yang bernilai puluhan miliar dolar. Wajah Liu Zi dan yang lainnya secara bertahap menunjukkan ekspresi serakah. Saat ini, bahkan semangka pun tidak tahan lagi. "Liu Zi, apakah kamu gila?" Koneksi Chintya Yandra di Aurous Halls sangat kuat. Dia mengenal begitu banyak orang kaya. Jika kamu berani menyentuhnya, puluhan miliar bos itu tidak akan membiarkanmu pergi. Ainzi meludah ke arah Ganendra dan berkata dengan marah, Oh tidak, kamu pengecut, kamu berada di ambang kematian, apakah kamu masih tega memohon pada Chintya Yandra? Aku tidak pengecut sepertimu. Aku tidak berani main-main dengan siapapun yang punya latar belakang. Aku hanya kupu-kupu pergaulan. Apa masalahnya? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saudara-saudara kita tidur dengan CEO tercantik di Aurous Halls. Liu Zi dan yang lainnya perlahan mendekati Chintya Yandra. Chintya Yandra juga panik. Orang-orang ini semua adalah preman profesional, dan mereka semua memegang pisau. Meskipun Chintya Yandra telah belajar beberapa taekwondo, sebagai seorang wanita, mustahil baginya untuk menghadapi begitu banyak gangster pada saat yang bersamaan. Chintya Yandra menggigit bibirnya dengan sedih, jantungnya berdarah. Apakah saya benar-benar akan menderita di tangan para bajingan ini hari ini? Mengapa Tuhan melakukan ini terhadap saya? Manusia pertama bukanlah yang saya inginkan. Karena alasan ini, saya tinggal di sana selama 7 tahun, hanya untuk menyingkirkannya. Aku ingin menemukan pria yang sangat kusukai. Tapi, setelah menunggu 7 tahun, inilah hasilnya. Apalagi itu di depan ayah kandungku, ayah melihat betapa sedihnya dia saat melihatku ditindas. Chintya Yandra memiliki perasaan campur aduk di hatinya dan sangat sedih. Saat ini, Adinata berdiri. Dia berjalan ke arah Chintya Yandra dan memblokir Chintya Yandra di belakangnya. Ayah, kali ini,
Cynthia Yandra hampir kehilangan suaranya dan meneriakkan judul ini. Adinata sudah sangat marah, para gangster ini tidak hanya memberontak melawan Ganendra dan ingin memberontak, tetapi mereka juga berani untuk tidak menghormati Cynthia Yandra. Berdasarkan apa yang baru saja mereka katakan kepada Cynthia Yandra, mustahil bagi Adinata membiarkan mereka hidup lebih lama lagi. Melihat Adinata berdiri, Ainzi tersenyum menghina. Yehei, peramal tua, apa? Kamu ingin menjadi pahlawan dan melindungi Cynthia Yandra, kan? Haha, orang buta masih berani menjadi pahlawan. Orang tua, keluar dari sini. Aku akan membiarkanmu hidup 2 tahun lagi karena kamu buta. Namun, Adinata tetap tidak bergerak, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah. Melihat wajah Adinata memerah, Ainzi juga dengan hati-hati menatap Adinata lagi. Aneh, aku tidak menyadarinya sekarang. Kenapa orang tua ini begitu kuat? Setelah Liu Zi diingatkan, semua orang juga melihat sosok Adinata. Anda tidak akan tahu tanpa membandingkan, tetapi setelah membandingkan, Anda akan menemukan bahwa tidak satupun dari orang-orang ini yang sering berolahraga dan berkelahi sekuat Adinata. Ayolah, kenapa lelaki tua ini masih berotot? Ini tidak ilmiah. Kakekku terlihat lebih muda darinya, dan lengannya ditutupi kulit tua. Dia jelas belum setua itu. Saudara 6, berhati-hatilah terhadap dia yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Mendengarkan suaranya, aku merasa usianya paling lama sekitar 50 tahun. Liu Zi tersenyum. Baiklah, Cynthia Yandra, saya katakan bahwa dalam 7 tahun sejak Anda datang ke Aurous Halls, Anda belum punya pacar. Begitu banyak bos yang mengejar Anda, tetapi tidak satupun dari mereka yang mendapatkan Anda. Saya bertanya-tanya saat itu, sebagai seorang wanita yang hampir berusia 30 tahun, bagaimana Anda bisa bertahan tanpa cinta selama 7 tahun terakhir? Ternyata ada lelaki kuat di sampingmu sepanjang waktu, berpura-pura menjadi lelaki tua untuk menyembunyikan pandanganmu dari orang lain. Peramal tua ini pasti selirmu, kan? Huang Mau di samping tersenyum dan berkata, saudara 6 benar, mereka pasti memiliki hubungan seperti itu. Saya kira Cynthia Yandra menghabiskan uang untuk membesarkannya. Ceka, ceka, ceka. Saya tahu wanita ini tidak tahan kesepian. Haha. Cynthia Yandra sangat marah setelah dihina dengan kata-kata seperti itu. Bajingan. Kamu bajingan benar-benar memfitnahku seperti ini. Aku, Cynthia Yandra, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu tidak mengizinkan kami pergi. Haha, kebetulan sekali. Kami tidak berencana melepaskanmu malam ini. Saudaraku, ayolah. Ainzi memberi perintah, dan beberapa orang segera menebas Adinata dan Cynthia Yandra dengan pisau. Adinata tidak takut sama sekali, dia meninju gangster yang bergegas di depan, menyebabkan darah lawan muncrat. Namun, pada saat ini, Liu Zi berjalan di belakang Adinata dan menebas punggung Adinata dengan pisau. Hati-hati! Ketika Cynthia Yandra melihatnya, dia segera mengangkat kakinya dan membantu Adinata menendang pisau dari tangan Ainzi, karena takut pisau itu akan melukai Adinata. Faktanya, Adinata memperhatikan Ainzi dan tahu bahwa Ainzi akan memotong dirinya sendiri. Faktanya, dia tidak punya niat untuk bersembunyi, karena dia berencana untuk menaklukkan semua orang ini dalam waktu sesingkat mungkin. Jika dia menghindar saat seseorang menyerangnya, dia akan membuang waktu beberapa detik. Kelompok orang ini tidak pantas Adinata menghabiskan beberapa detik lagi. Apalagi tubuh Adinata sudah disuntik serum Mirakuru, jadi alangkah baiknya jika terkena peluru, apalagi pisau. Dengan pisau ini, dia tidak bisa menyakiti Adinata sama sekali. Adinata tahu bahwa Cynthia Yandra tidak mengetahui hal ini, dia hanya mengkhawatirkannya. Selain itu, dia juga mengetahui beberapa keterampilan taekwondo, jadi dia, jika keluar, untuk membantu. Namun, tindakan Cynthia Yandra membahayakan dirinya sendiri. Awalnya, jika Cynthia Yandra tidak mengambil tindakan, Adinata akan membuat semua orang pingsan di tanah hanya dalam 1 atau 2 detik. Mereka akan mati jika tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Cynthia Yandra. Namun, inisiatif Cynthia Yandra mempersempit jarak antara dia dan Liu Zi. Pisau Liu Zi ditendang, tapi dia meraih lengan adil Cynthia Yandra dan berkata sambil tersenyum jahat. Oh, Tuan Yandra memiliki kaki yang sangat bagus, dan kulitnya sangat halus dan lembut. Pengadilan kematian. Saat Adinata melihat Ainzi meraih Cynthia Yandra, dia langsung ingin mengambil tindakan dan membunuh Ainzi. Namun, sebelum Adinata dapat mengambil tindakan apapun, Cynthia Yandra mengambil tindakan terlebih dahulu. Cynthia Yandra mengangkat kakinya lagi, dan ujung sepatu hak tingginya langsung menusuk mata Ainzi. Ah! Liu Zi menutup matanya dan menjerit kesakitan. Tinggalkan aku sendiri, aku bisa mengatasinya. Cynthia Yandra berteriak kepada Adinata karena dia melihat seseorang siap menebas Adinata. Ledakan! Liu Zi, yang menutupi matanya, tiba-tiba memukul bagian belakang kepala Cynthia Yandra. Kemudian, Cynthia Yandra pingsan dan jatuh ke tanah. Kecantikan! Tingkat kemarahan Adinata mencapai puncaknya. Seseorang benar-benar berani memukul Cynthia Yandra di depannya.
Kalahkan wanita yang paling dicintainya. Liu Zi menutupi matanya yang terluka, menatap Cynthia Yandra yang jatuh ke tanah, dan berkata sambil tersenyum buruk. Dasar jalang, jika kamu berani menendang mataku, lihat apa yang aku lakukan padamu nanti. Yang lain juga terlihat serakah saat melihat postur Cynthia Yandra di tanah, terutama kakinya yang ramping. Beberapa orang memegang pisau dan mengepung Adinata. Orang buta, sekarang giliranmu. Bab 933. Ledakan kode QR. Adinata memakai riasan lama, dan ada banyak kerutan usia tua di kulit wajah, leher, dan tangannya. Melihat Cynthia Yandra pingsan, pembuluh darah Adinata menyembul, dan wajah marah, di postur usia tua, inya, itu bahkan lebih mengerikan. Adinata mengepalkan tinjunya, orang ini justru berani menyerang wanita yang dicintainya, bahkan berusaha berbuat jahat padanya. Setiap orang ini, Adinata ingin mereka mati. Terlebih lagi, ini bukan sekedar kematian biasa, dia ingin mereka masing-masing mati dengan mengenaskan. Para gangster kecil biasa ini akan menanggung murka para dewa. Saudara-saudara, berhentilah bicara yang tidak masuk akal, ayo kita potong orang tua ini sampai mati bersama-sama, lalu bermainlah dengan Cynthia Yandra. Liu Zi memberi perintah dan hendak menebang Adinata. Ganendra memperhatikan dengan ketakutan, dia tahu bahwa setelah Adinata dibacok sampai mati, giliran dia berikutnya. Namun, pada saat ini, Adinata tiba-tiba melepas kacamata hitam di wajahnya, dan dengan desir, kacamata itu mendarat di mata Ganendra. UPS. Ya Tuhan, apakah kamu memukul orang yang salah? Kenapa kamu memukulku? Ganendra segera menutup matanya, air mata terus mengalir, dan dorongan Adinata tidak terlalu ringan. Tentu saja Adinata melakukan ini dengan sengaja, dan alasan mengapa dia berurusan dengan Ganendra terlebih dahulu, bukan Liu Zi dan yang lainnya. Itu karena metode Adinata selanjutnya sangat kejam dan melibatkan rahasia menyembunyikan senjata keluarga. Senjata rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat Ganendra saat ini. Oleh karena itu, Adinata menyodok mata Ganendra terlebih dahulu, mencegahnya melihat sisa pertempuran untuk saat ini. Haha, idiot ini. Ain Zi pun tertawa saat melihat kacamata hitam Adinata dilemparkan ke wajah Ganendra. Segera, dia menebas Adinata dengan pisau. Saya melihat Adinata mengambil pisau Liu Zi dengan tangan kosong. Ketika Liu Zi menebas, tidak ada yang salah dengan tangan Adinata, bahkan darah pun tidak mengalir. Ini tidak mungkin. Wajah Liu Zi tiba-tiba menjadi ketakutan. Yang lainnya juga ketakutan. Hanya pria kuat yang dibelanjakan oleh wanita jalang nakal seperti Cynthia Yandra ini. Aku tidak percaya kamu kebal. Ledakan. Ledakan. Huang mau menebas punggung Adinata, tapi itu seperti memotong batu, tidak mampu menyakitinya sama sekali. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Sudah berakhir, kita telah bertemu seseorang yang kuat, larilah. Dahuang dan yang lainnya akhirnya menyadari betapa menakutkannya Adinata di depan mereka. Kebal. Pisau mereka tidak dapat membahayakan Adinata. Bagaimana cara mengalahkan lawan dengan pertahanan sempurna? Namun, mereka memprovokasi Cynthia Yandra. Bagaimana Adinata bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup? Adinata mengeluarkan kode QR dari sakunya dan menempelkannya langsung ke tubuh Ain Zi. Kode QR? Liu Zi tertegun dan tidak mengerti mengapa pihak lain memasang kode QR padanya. Kirim uang ke diri Anda sendiri? Atau biarkan diri Anda mengiriminya uang? Ain Zi melihat betapa kuatnya pihak lain dan dengan cepat berkata dengan lembut. Paman, ini kode QR pembayaran WeChat Anda, kan? Saya mengerti. Saya akan mengirimi Anda uang ketika Anda kembali. Setelah Liu Zi selesai berbicara, dia ingin segera pergi bersama mereka. Namun, lutut Adinata patah karena tendangan. Yang lainnya juga dipukul dan ditendang kembali oleh Adinata. Wanita yang menyentuh dewa masih ingin melarikan diri. Untuk menyelamatkan Cynthia Yandra, Adinata melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Saya melihat Adinata mengikat beberapa di antaranya dengan tali, dan meletakkan Ain Zi dengan kode QR di tubuhnya di depan. Kemudian, Adinata menggunakan kekuatan terbesarnya untuk mengusir mereka. Ledakan. Beberapa orang keluar dari jendela dan terbang di udara. Ini lantai 3. Kalau terjatuh dari sini, kamu akan terluka, tapi tidak mati. Tidak mati, kita tidak mati. Ain Zi dan yang lainnya merasa senang saat mereka diusir. Mereka pikir mereka bisa bertahan hidup dengan melarikan diri nanti ketika mereka mendarat. Ini jauh lebih baik daripada dipukuli sampai mati oleh Adinata. Namun, mereka masih berpikir terlalu sederhana. Saat ini, Adinata mengeluarkan pemindai kode QR. Ini adalah penemuan keluarga Miyamoto di negara kepulauan. Belakangan, setelah Adinata memperbaikinya, pemindai kode QR ini diubah dari raksasa menjadi seukuran raket tenis meja dan bisa dibawa kemana saja. Adinata mengeluarkan pemindai kode QR dan memindai kode QR yang menempel di tubuh Ain Zi. Ledakan. Dengarkan saja ledakan keras. Liu Zi dan beberapa lainnya diledakkan di udara,
dan semuanya langsung terbakar menjadi abu. Seorang wanita yang menyinggung para dewa hanya akan berakhir dengan ini. Suara apa? Saat ini, Ganendra tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia segera mengusap matanya yang terluka, membuka paksa matanya, dan berjalan menuju jendela yang pecah. Ganendra gemetar ketakutan saat melihat benda gelap jatuh ke tanah di luar. Melihat ke ruangan itu lagi, Ainzi dan kelompok pengkhianatnya sudah tidak ada lagi, dan kemudian aku memikirkan suara itu tadi. Ganendra langsung berlutut kaget, "I pahlawan, selamatkan hidupmu." Jelas bukan ideku agar Ainzi dan kelompok pengkhianat menyakiti Tuan Yandra. Aku sama sekali tidak punya niat jahat terhadap Tuan Yandra atau kamu. Adinata membungkuk, mengambil kacamata hitamnya, memakainya lagi, dan berkata kepada Ganendra. "Ganendra, aku boleh melepaskanmu, tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Juga, Cynthia Yandra dan saya belum pernah ke sini hari ini, dan Anda belum pernah melihat kami. Apakah Anda mengerti?" Ganendra adalah manusia dunia, jadi dia secara alami memahami prinsip-prinsip ini. Terlebih lagi, apa yang dia katakan tadi selalu diucapkan kepada orang lain. Ganendra berkata dengan cepat, saya mengerti, saya mengerti. Saya belum pernah melihat Anda dan Tuan Yandra sebelumnya. Lain kali saya bertemu Tuan Yandra, saya akan memperlakukannya sebagai yang pertama kali." Adinata terus memperingatkan, "Bahkan Dewangga dan dermawan masa depan Anda tidak dapat menyebutkannya. Jika tidak, konsekuensi Anda akan sama dengan Ainzi dan yang lainnya." Ganendra segera berjanji, ya, saya tidak akan memberitahu siapapun. Saya bersumpah, jika saya membocorkan apa yang terjadi hari ini kepada orang lain, saya akan mati. Adinata tahu Ganendra adalah orang pintar, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, memeluk Cynthia Yandra yang tidak sadarkan diri, turun ke bawah, dan pergi dari sini. Tidak lama kemudian, Ganendra juga berjalan ke bawah dan sampai di tempat Liu Zi dan yang lainnya musnah menjadi abu, dan takjub. Granat merek apa ini? Ledakannya sangat bersih. Orang tua ini pasti dari wilayah militer. 1 jam kemudian, Adinata mengantar Cynthia Yandra kembali, melepas sepatu Cynthia Yandra dan membiarkannya berbaring di tempat tidur. Dia memindahkan bangku dan menunggu di samping tempat tidur. Ayah. Cynthia Yandra, yang sudah lama koma, perlahan-lahan sadar kembali. Setelah dia sadar, hal pertama yang dia panggil adalah ayah. Cynthia Yandra tiba-tiba terbangun dan melihat Adinata. Dia dengan bersemangat melemparkan dirinya ke pelukan Adinata dan menangis dengan sedihnya. Ayah baik-baik saja. Bagus sekali Wu. Aku takut sekali kehilanganmu lagi setelah aku bertemu denganmu. Ayah. Adinata tiba-tiba menjadi sangat kewalahan. Ayah, kapan aku menjadi ayahmu? Bab 934. Cynthia Yandra salah paham. Adinata menepuk punggung Cynthia Yandra untuk menghiburnya dan berkata dengan lembut. Nona Yandra, apakah kamu terlalu takut? Mengapa kamu memanggilku ayah? Haha, tidak apa-apa. Semuanya sudah diselesaikan di Ganendra. Perlakukan saja masalah hari ini seolah-olah tidak pernah terjadi, oke? Cynthia Yandra menangis lebih keras dan memeluk Adinata lebih erat. Ayah, aku tahu kamu tidak pergi. Kamu masih di sisiku melindungiku. Ayah, tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu selama ini? Tahukah kamu bagaimana Diana dan aku hidup tanpamu? Kenapa kamu begitu kejam dan meninggalkan kami begitu lama? Kamu masih menolak mengakuiku sekarang? Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak ingin berpura-pura lagi padamu. Sejak kamu menciumku tadi malam, aku tahu bahwa kamu adalah ayahku, dan kamu adalah pria yang paling mencintaiku dalam hidup ini. Cynthia Yandra menangis hanya dalam beberapa lusin detik. Ketika Adinata mendengar ini, dia diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Tadi malam aku diam-diam mencium Hong Yan dan dia mengetahuinya. Sial, tidak heran dia salah paham bahwa aku adalah ayahnya. Adinata sangat tidak berdaya. Itu juga salahnya. Dia bersikeras mengatur parameter suara ke milik Qin Yueming. Sekarang suaranya juga seperti milik Qin Yueming. Bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa mencucinya. Nona Yandra, kamu salah paham. Aku sebenarnya bukan ayahmu. Aku hanya seorang gangster. Aku hanya rakus akan kecantikanmu, jadi aku memanfaatkanmu saat kamu tidur tadi malam. Adinata menjelaskan dengan cepat. Dia tidak bisa membiarkan Cynthia Yandra salah mengira bahwa dia adalah ayahnya. Dan dia tidak bisa membiarkan Cynthia Yandra salah mengira bahwa Qin Yueming masih hidup. Karena jika ini terjadi, ketika Edward Su mengetahui kebenaran tentang kematian ayah Cynthia Yandra, dia tidak akan pergi ke Shencheng untuk menikahi Cynthia Yandra. Adinata tidak dapat mengubah garis waktu yang telah terjadi ini. Oleh karena itu, ia tak segan-segan menggambarkan dirinya sebagai seorang gangster yang mendambakan kecantikan. Cynthia Yandra tentu saja tidak mempercayai apa yang dikatakan Adinata, belum lagi betapa miripnya Adinata dengan ayahnya. Tapi sekarang, dalam situasi berbahaya seperti itu, Adinata mengambil risiko untuk menyelamatkan Cynthia Yandra terlepas dari hidup atau matinya sendiri.
Bagaimana dia bisa melakukan ini jika bukan karena emosi yang mendalam antara ayah dan anak perempuannya? Cynthia Yandra berinisiatif melepaskan lengan Adinata, menyeka air matanya dan berkata, "Oke, kamu bilang kamu bukan ayahku. Lalu lepas kacamata hitammu dan biarkan aku melihat seperti apa rupamu sebenarnya." Adinata mampu membuat wajahnya terlihat sangat tua, dengan banyak kerutan, membuatnya tampak seperti pria berusia 70 tahun. Namun, wajah bisa menua, tapi mata tidak. 10 tahun, mata anak usia 20 tahun, mata anak usia 40 tahun, dan mata anak usia 70 tahun sama sekali berbeda. Dan mata setiap orang berbeda. Adinata hanya merias wajahnya, dan matanya tidak melakukan perubahan apapun. Dia tidak berani melepas kacamata hitamnya karena dia takut Cynthia Yandra akan melihat bahwa dia dan bos Cynthia Yandra saat ini, Tuan Adinata, memiliki mata yang sama. Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak. Cynthia Yandra menangis dan tertawa. "Kamu tidak berani melepas kacamata hitammu karena kamu takut aku akan mengenali kamu, kan? Kamu adalah ayahku, ayah jahat yang meninggalkanku selama 10 tahun. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu." Cynthia Yandra terus memukuli Adinata. Tampaknya dia ingin melampiaskan semua keluhan yang dideritanya selama 10 tahun terakhir. Jika Qin Yueming tidak menghilang tiba-tiba, Cynthia Yandra tidak akan pergi ke Edward Su demi Diana Yandra. Mungkin ibunya tidak akan meninggal secepat ini. Mungkin dia sekarang sudah menikah dan punya anak, menjadi istri penuh waktu, dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Daripada bekerja keras sendirian di Aurous Halls. Adinata membiarkan Cynthia Yandra menamparnya. Dia tahu kesedihan dan rasa sakit di hati Cynthia Yandra dan berharap dia bisa melampiaskannya. Tapi setelah Cynthia Yandra mengalahkan Adinata beberapa saat, dia tiba-tiba berubah 180 derajat. "Ayah, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu." Cynthia Yandra teringat ciuman yang diam-diam diberikan ayahnya, kemarin, dan mengembalikannya kepada Adinata, mengambil inisiatif untuk mencium Adinata. Adinata. Adinata menjadi semakin bingung. Dia telah mencium Cynthia Yandra berkali-kali, tapi ini adalah pertama kalinya dia dicium oleh Cynthia Yandra dengan cara ini. "Ayah, jangan pergi hari ini. Aku ingin ayah memelukku hingga tertidur, seperti yang ayah lakukan saat ayah masih kecil, oke?" Cynthia Yandra berbaring di pelukan Adinata, menatap dagu Adinata, dan bertanya. Adinata mengangguk, oke." Adinata memeluk Cynthia Yandra dan tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, Adinata berangkat dari sini lebih awal saat Cynthia Yandra masih bangun, dan kemudian kembali ke rumah yang mereka sewa di komunitas Weta. "Selamat datang Tian Brahmashen pulang." Melihat Adinata kembali, tim peneliti Han Xiaozong berteriak serempak dengan hormat. Han Xiaozong masih tidur, mendengar suara itu, dia segera keluar dari kamar tidur dan berkata sambil tersenyum bahagia. "Aku tahu Tian Brahmashen sedang memikirkanku. Dia datang ke sini sebelum jam 5 hari ini untuk membantuku meneliti dan membuat penawarnya. Aku pasti akan menyimpan cintamu padaku di hatiku." Adinata terdiam beberapa saat. "Aku datang ke sini bukan karena kamu, oke?" Melihat ekspresi Adinata yang tidak benar, Han Xiaozong dengan cepat bertanya, "Tian Brahmashen, ada apa? Apa yang terjadi?" Adinata menyesap air dan menjawab, "Cynthia Yandra memanggilku ayah sepanjang malam." Han Xiaozong tetap di tempatnya, tertegun selama 5 detik, dan kemudian menyemangati peneliti lain. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan beri tepuk tangan pada Tian Brahmashen." Jepret, jepret, jepret. Han Xiaozong bertepuk tangan dan menyanjungnya. Seperti yang diharapkan dari Tian Brahmashen. Dalam waktu sesingkat itu, dia memenangkan CEO tercantik di Aurous Halls, Cynthia Yandra. "Sepertinya kamu tidak memberitahunya siapa dirimu, tapi menjadikan Cynthia Yandra sebagai peramal tua. Aku mengagumimu. Kamu dapat membantu dirimu sendiri dan meninggalkan orang lain tanpa bantuan." Tian Brahmashen telah mencapai level tertinggi yang bahkan Han tidak dapat menerobosnya. Adinata menuangkan segelas air lagi, menuangkannya langsung ke wajah Han Xiaozong, mencuci wajahnya, dan berkata dengan marah. "Persetan, Paman, apa yang kamu bicarakan? Jangan berpikir omong kosong. Maksudku, Cynthia Yandra benar-benar menganggapku sebagai ayahnya. Bukan itu yang kamu pikirkan." Han Xiaozong menyeka wajahnya dengan tisu dan berkata dengan heran, Apa? Cynthia Yandra mengira kamu adalah Qin Yueming?" "Tidak heran. Parameter suara yang kamu gunakan sangat mirip dengan Qin Yueming. Saya mengingatkan kamu untuk tidak melakukan ini." Adinata menghela nafas dan berkata, "Dia tidak boleh membiarkan dia salah mengira bahwa aku adalah Qin Yueming. Jika tidak, itu akan mempengaruhi garis waktu di masa depan. Sekarang, biarkan orang-orangmu meriasku lagi. Kali ini, fokuslah untuk mengubah mata. Saya ingin dia memastikan bahwa saya bukan Qin Yueming atau Adinata setelah melihat penampilan saya." Pada saat ini, seorang dokter datang dan berkata, "Tian Brahmashen, kami punya cara untuk mengubah matamu menjadi mata ras campuran dengan warna biru. Bisakah kamu memikirkannya?"
Ras campuran? Adinata mengangguk. Ya, darah campuran bisa sangat membedakan diriku. Ubah aku menjadi darah campuran. Bab 935. Identifikasi diri Anda. Setelah transformasi, Adinata berubah menjadi rambut pirang dan mata biru, dan usianya kira-kira berusia 30-an. Ini adalah transformasi yang sangat sulit, bukan jenis riasan yang Anda miliki sebelumnya, seperti yang Anda tahu. Pada saat yang sama, Cynthia Yandra bangun di pagi hari dan menemukan bahwa ayahnya telah tiada. Ayah! Cynthia Yandra menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Mengapa ayah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Cynthia Yandra menangis selama tadi malam dan matanya sedikit bengkak, tapi dia merasa sangat bahagia. Bisa berbaring di pelukan ayahnya dan menangis dengan sedihnya, dan dirawat oleh ayahnya serta memeluknya hingga tidur sepanjang malam, adalah suatu hal yang membahagiakan bagi seorang anak perempuan. Terutama, Cynthia Yandra telah kehilangan ayahnya selama 10 tahun. Dia merasakan penuh kasih sayang ayah tadi malam dan ingin menyampaikan kabar baik kepada adiknya secepat mungkin. Cynthia Yandra memutar panggilan video Diana Yandra. Hei, apa yang terjadi sepagi ini, Kak? Dalam video tersebut, Diana Yandra yang lugu dan cantik mengusap matanya. Saat ini dia masih tertidur, terbungkus selimut dan tidur nyenyak. Cynthia Yandra berkata dengan gembira, Diana, aku punya kabar baik untukmu. Ayah kita belum mati. Kemarin, aku tertidur dengan ayah kita dalam pelukannya. Diana Yandra tidak bersemangat setelah mendengar ini. Apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika ayah kami belum meninggal, dia tidak akan memelukmu hingga tidur. Apakah salah satu kekasihmu memelukmu? Cynthia Yandra sedikit marah. Jangan bicara omong kosong. Kakak bukan orang biasa. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Itu suara ayah kami. Dan dia juga tahu seperti apa rupamu. Diana Yandra berbalik dan terus membuka setengah matanya. Di mana ayah? Coba saya lihat. Cynthia Yandra berkata, dia sudah pergi ketika dia bangun pagi-pagi sekali. Diana Yandra tersenyum, kakak, kamu pasti bermimpi tentang ayah. Oh, bagus sekali. Aku masih bisa bermimpi tentang ayah yang memelukmu dari waktu ke waktu. Aku tidak punya materi apapun untuk diimpikan. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku mau tidur. Aku harus terbang sore ini. Diana Yandra menutup videonya. Hei, Diana ini. Cynthia Yandra tidak berdaya. Dia memutuskan bahwa ketika ayahnya datang lagi, dia akan melakukan panggilan video lagi dengan Diana Yandra untuk memberitahu Diana Yandra bahwa ayah mereka belum mati. Kemudian, Cynthia Yandra menelepon ponsel ayahnya. Tetapi pihak lain tidak menjawab. Cynthia Yandra mengirim pesan teks, ayah, aku akan bekerja. Ingatlah untuk datang ke rumahku malam ini dan aku akan memasak untukmu. Setelah itu, Cynthia Yandra pergi ke perusahaan. Hari ini adalah hari di mana Adinata memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Wibisana untuk mengembangkan Pinjelita. Ganendra pergi ke rumah Nyonya Wibisana pagi-pagi sekali dan menuduh Adinata mencuri jam tangan Wang dan menjualnya kepadanya. Setelah dipukuli habis-habisan oleh Adinata, Ganendra pergi ke Thailand untuk mencari Dewangga. Sore harinya, Adinata datang ke rumah Cynthia Yandra dengan berpakaian seperti pria berusia 70 tahun. Di balik penyamaran pria berusia 70 tahun ini, terdapat lapisan penyamaran lain, yaitu seorang pria ras campuran berusia 30-an. Bang. Adinata mengetuk pintu. Yang akan datang. Saat ini, Cynthia Yandra sudah lama pulang. Dia juga membeli banyak sayuran dan daging dari supermarket dan kembali lebih awal untuk memasak untuk ayahnya. Membuka pintu dan melihat kostum peramal Adinata lagi, Cynthia Yandra tersenyum. Ayah, kamu nakal sekali. Kamu keluar pagi-pagi dan keluar sepanjang hari. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di luar sepanjang hari. Apakah kamu benar-benar mendirikan warung untuk meramal nasib? Kupikir kamu sengaja mengarang identitasmu agar bisa lebih dekat denganku. Ngomong-ngomong, aku bahkan tidak sempat bertanya padamu, bagaimana kamu membawaku kembali dari Ganendra kemarin? Aku tidak akan memberitahumu lagi, panciku sudah mendidih. Cynthia Yandra mengenakan celemek dan sedang memasak, dia berlari ke dapur sambil berbicara. Melihat Cynthia Yandra sedang sibuk, Adinata tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Selain itu, Adinata juga ingin terus mencicipi masakan Cynthia Yandra. Segera, Cynthia Yandra memasak meja yang penuh dengan hidangan dan sup, dan juga membawakan mangkuk dan sumpit untuk Adinata. Dia bahkan lebih tercurah. Saya menelepon Diana melalui video pagi ini dan memberitahunya tentang Anda, tetapi gadis ini Diana tidak percaya bahwa Anda masih hidup. Itu benar-benar membuat saya kesal. Aku sedang berpikir untuk melakukan panggilan video padanya nanti agar dia bisa melihatmu dengan matanya sendiri. Ayah, jika waktunya tiba, bisakah ayah melepas kacamata hitam seharga 20 yuan itu? Adinata terdiam, lalu segera mengambil sendok dan menyesap sup ayam kelapa yang dibuat oleh Cynthia Yandra. Dia takut setelah Cynthia Yandra melihat penampilannya, dia akan mengusirnya dan tidak memberinya makanan untuk dimakan. Kemudian,
Adinata berkata dengan sangat serius. Nona Yandra, sudah kubilang kemarin, aku bukan ayahmu. Tadi malam, ketika aku melihat betapa bertekadnya kamu dan betapa kamu berharap aku menjadi ayahmu, aku tidak tahan, jadi aku tidak terus berdebat denganmu. Tapi aku tidak bisa membohongimu seperti ini. Kalau tidak, hati nuraniku akan sangat gelisah. Cynthia Yandra mengambil sumpitnya dan mengambilkan makanan untuk Adinata sambil berkata, berhentilah berpura-pura, ayah, aku tidak akan mengakuinya. Jika tidak, lepaskan kacamata hitammu. Bagus. Kali ini, Adinata sudah siap sepenuhnya dan tidak ragu-ragu lagi. Adinata melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata biru ras campurannya. Bentak. Sumpit di tangan Cynthia langsung jatuh dan jatuh ke tanah. Melihat mata biru Adinata, Cynthia Yandra yakin pria di depannya bukanlah ayahnya. Pasalnya ayahnya bukan orang Eropa atau Amerika, bukan ras campuran, dan tidak bermata biru. Cynthia Yandra sangat marah, berdiri, dan berkata dengan keras, siapa kamu? Saya ingin melihat wajah aslimu. Kamu tidak setua kamu sekarang. Adinata melepas tudung rambut putih palsu di kepalanya, memperlihatkan rambut pirang, jeplum kecil, yang tergerai ketika dia masih muda. Kemudian, dia menghilangkan semua kerutan dan bintik-bintik penuaan di wajahnya. Pada akhirnya, yang muncul adalah seorang pria tampan berusia 30-an yang benar-benar berbeda dari Adinata. Adinata berkata, nama saya William Ye, dan nama Inggris saya William. Saya keturunan campuran Tionghoa dan Amerika. Ayah saya orang Tionghoa dan ibu saya orang Amerika. Bentak. Sebelum Adinata selesai berbicara, Cynthia Yandra menamparnya dengan marah. Air mata menggenang di sudut mata Cynthia Yandra, dan dia berkata dengan marah, mengapa? Mengapa kamu sengaja mendekatiku? Mengapa kamu mengucapkan kata-kata itu kepadaku ketika aku sedang tidur? Mengapa suaramu sangat mirip dengan suara ayahku? Adinata berkata, sebenarnya aku diam-diam telah mencintaimu, jadi aku sengaja mendekatimu dan menciummu saat kamu sedang tidur. Maafkan aku. Wow. Cynthia Yandra berjongkok di tanah dan menangis. Dia tidak menyalahkan William Ye di hadapannya. Yang membuatnya sedih adalah ayahnya mungkin benar-benar sudah meninggal. Diana benar. Aku sedang bermimpi. Ayah benar-benar sudah meninggal. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi.